Economies of Scale atau skala ekonomi penjelasan dalam bahasa Indonesia. Tahukah Anda apa kesamaan dari beberapa film The Twilight Saga dan Harry Potter dan dari semua film The Lord of the Rings dan semua film dari The Hobbit? Ya, semua film-film itu ada di buku kan? Jadi, film-film itu adalah economies of scale atau skala ekonomi. Sebelum kita loncat ke dalam konsep economies of scale atau skala ekonomi, perlu diingat bahwa economies of scale atau skala ekonomi dibedakan antara jangka pendek, the short run, dan jangka panjang, the long run. Dalam jangka pendek atau the short run, setidaknya satu input atau sumber daya dalam proses produksi adalah tetap. Dalam video ini, saya akan berbicara tentang produksi dalam jangka panjang atau the long run ketika semua sumber daya adalah variabel. Terdapat tiga macam atau tiga situasi returns to scale, yaitu increasing returns to scale, constant returns to scale, dan decreasing returns to scale. Mari kita mulai dengan melihat apa yang terjadi pada output saat perusahaan menambahkan lebih banyak sumber dayanya. Jika sebuah perusahaan menggandakan inputnya, tiga hal dapat terjadi pada outputnya. Output mereka bisa lebih dari 2 kali lipat, bisa 2 kali lipat, atau bisa kurang dari 2 kali lipat. Itulah ide returns to scale. Jika output lebih dari 2 kali lipat, maka perusahaan mengalami peningkatan skala pengembalian atau returns to scale. Karena semakin besar semakin baik. Ini karena mereka bisa menggunakan teknik produksi massal. Sekarang, setelah output mereka berlipat ganda, perusahaan memiliki skala pengembalian atau returns to scale yang konstan. Jadi, itu seperti memaksimalkan keuntungan mereka menjadi lebih besar. Skala ekonomi atau economies of scale adalah istilah yang lebih sering digunakan daripada ekonomi mikro atau mikroekonomi untuk menggambarkan situasi di mana sembari atau seiring jalan dengan pertumbuhan bisnis Anda dapat memproduksi dengan biaya per unit yang lebih rendah atau lebih kecil. Jadi, konsep economies of scale atau skala ekonomi ini terjadi ketika sejalan dengan semakin membesarnya skala bisnis atau perusahaan Anda mengupayakan untuk dapat memproduksi atau membuat suatu produk Anda dengan biaya per unit produk yang Anda produksi tersebut dengan lebih murah atau lebih rendah. Intinya adalah konsep seperti economies of scale atau skala ekonomi ini ide untuk membantu produsen membuat keputusan. Konsep economies of scale ini tidak membantu produsen secara tepat berapa banyak yang harus diproduksi atau dibuat. Karena dalam kehidupan nyata pun tidak ada satu ukuran pun yang bisa cocok untuk semua. Seringkali istilah atau konsep ini terjadi kemudian untuk menjadikan biaya Anda menjadi biaya tetap yang dapat menguntungkan Anda. Jika output kurang dari 2 kali lipat, perusahaan dapat diskalakan dan berukuran besar. Jadi, returns to scale atau skala pengembalian menunjukkan kapan suatu produksi tertentu dalam suatu periode jangka panjang atau in the long run, tetapi apa yang terjadi pada biaya atau cost. Mari kita lihat bagaimana hal itu dibuat dari bagaimana perusahaan memproduksinya, dan hal itu sangat menarik. Mari ambil dua perusahaan pizza. Ketika satu perusahaan memproduksi seperti di sebelah kiri ini, dan yang lain memproduksi seperti di sebelah kanan ini. Nah, pertanyaannya, di antara kedua perusahaan tersebut, manakah yang memiliki biaya lebih tinggi? Mari kita ambil contoh lainnya lagi, yaitu dengan mengambil dua perusahaan roti. Ketika satu perusahaan memproduksi seperti yang di sebelah kiri ini, dan yang lain memproduksi seperti yang di sebelah kanan ini, nah pertanyaannya sama. Di antara kedua perusahaan tersebut, manakah yang memiliki biaya lebih tinggi? Jelas yang di sebelah kanan ini. Mereka memerlukan jutaan rupiah untuk membayar peralatan yang mereka gunakan untuk memproduksi roti.
sehingga total cost atau total biaya produksi mereka jauh lebih tinggi. Tetapi, bagaimana dengan average cost atau biaya rata-rata mereka untuk memproduksi setiap roti? Hal ini jauh lebih rendah. Dan itulah ide dari economies of scale atau skala ekonomi. Pada gambar di sini, total biaya atau total cost-nya yang lebih tinggi adalah yang di sebelah kiri. Namun, biaya rata-rata atau average cost untuk memproduksi setiap unit roti jauh lebih murah adalah yang di sebelah kiri. Long run average cost atau biaya rata-rata jangka panjang turun karena lebih banyak output yang akan diproduksi. Economies of scale adalah gagasan untuk menjadi lebih besar, lebih murah. Hal ini disebabkan meningkatnya skala hasil atau increasing returns to scale dalam biaya lain yang bertambah seiring dengan bertambahnya ukuran bisnis atau perusahaan itu. Perusahaan yang memproduksi dalam skala yang lebih besar mampu membeli mesin superproduktif serta sumber daya yang terlibat atau terkait. Sekali lagi, total biaya atau total cost-nya mungkin jauh lebih tinggi, tetapi biaya rata-rata atau average cost-nya lebih rendah. Sekali lagi, total biaya atau total cost-nya mungkin jauh lebih tinggi, tetapi biaya rata-rata atau average cost-nya jauh lebih rendah. Dan hal itu membawa kita kembali kepada keempat film ini lagi. Beberapa dari film The Twilight Saga dan Harry Potter, dan semua dari film The Lord of the Rings, dan semua dari film The Hobbit yang direkam pada waktu yang sama. Total cost atau total biaya produksi keempat film itu jauh lebih mahal daripada memproduksi satu film saja. Tetapi, jika film-film itu diproduksi pada saat yang sama, average cost atau biaya rata-ratanya akan menurun. Ketika mereka memfilmkan The Lord of the Rings, mereka tidak perlu mengirim para pemain mereka ke Selandia Baru berulang kali. Jadi, memproduksi beberapa film sekaligus berarti mereka memiliki konsep economies of scale atau skala ekonomi. Tetapi, jika film-film itu diproduksi pada saat yang sama, maka average cost atau biaya rata-ratanya akan menurun. Ketika mereka memfilmkan The Lord of the Rings dan The Hobbit, mereka tidak perlu mengirimkan para pemain mereka ke Selandia Baru berulang kali. Jadi, memproduksi beberapa film sekaligus berarti mereka memiliki konsep economies of scale atau skala ekonomi. Tetapi seringkali biaya tidak jatuh dan tidak jatuh lagi dalam jangka panjang. Seperti dalam hal produksi, mereka sering turun. Dan hal ini disebut skala hasil konstan atau constant returns to scale. Jadi ketika Anda memproduksi roti, pada jumlah tertentu produksi per roti, memang hasil usaha tidak akan bergerak kemana-mana alias konstan atau tetap, atau hasilnya akan hanya jalan di tempat. Dan pada akhirnya, mungkin saja biaya rata-rata atau average cost pada titik tertentu ini akan mulai naik karena lebih banyak roti yang diproduksi dan hal ini disebut diseconomies of scale. Dalam hal ini, perusahaan menjadi begitu besar dan menghasilkan begitu banyak dan harus mempekerjakan manajer tambahan, harus menambah kafetaria ke pabriknya, sehingga biaya rata-rata atau average cost-nya mulai naik. Sekarang Anda mungkin berpikir jika sebuah perusahaan ingin berproduksi dengan biaya rata-rata jangka panjang terendah, tetapi tidak sesederhana itu. Jumlah yang harus diproduksi perusahaan tidak hanya harus melihat biayanya saja, tetapi juga harus melihat consumer demand atau permintaan konsumen.
Mari kita ambil contoh yang lain dengan mengasumsikan Rinta ingin memulai bisnis. Kita asumsikan bisnis Rinta yaitu membuat mainan kapal otok-otok kecil dan menjualnya masing-masing Rp20.000. A. Rinta melakukan semuanya sendiri. B. Satu-satunya biaya tetapnya adalah Rp2 juta per bulan untuk menyewa ruangan yang ia butuhkan dengan utilitas termasuk gratis. C. Biaya variabelnya adalah berbagai suku cadang atau spare parts-nya yang ia gunakan untuk memproduksi kapal otok-otoknya. Bulan pertamanya sangat buruk dengan hanya 10 pesanan. Ia menghasilkan Rp200.000 tetapi harus membayar Rp2.300.000 untuk membuat kapal-kapal itu, Rp2 juta untuk menutupi biaya sewanya, dan Rp500.000 untuk membayar biaya variabel. Karena itu, ia kehilangan uangnya karena biaya per kapalnya adalah Rp210.000. Namun, yang kedua sangat bagus, dengan ia menerima 500 pesanan. Sekarang, ia menghasilkan Rp5 juta dan membayar Rp3.500.000 atau Rp3,5 juta, yaitu Rp2 juta untuk biaya sewa dan Rp1.500.000 atau Rp1,5 juta untuk biaya variabel, menyisakan lebih, yaitu sebesar Rp1.500.000 atau menyisakan Rp1,5 juta untuk keuntungan yang layak. Biaya per kapalnya sekarang jauh lebih rendah, yaitu Rp130.000. Fakta bahwa biaya sewanya tidak naik seiring dengan volume lain, sehingga dimensi biaya tetap naik banyak. Namun, economies of scale atau skala ekonominya juga dapat menguntungkannya dengan misalnya menegosiasikan beberapa paket dari kesepakatan biaya bahan material kapalnya dan mengupayakan menurunkan biaya variabelnya. Sayangnya, terdapat beberapa keterbatasan atau batasan-batasan yang terlibat atau terkait. Seperti keterbatasan yang pertama yaitu Rinta akhirnya membutuhkan lebih banyak ruangan. Keterbatasan yang kedua yaitu pemasok atau vendor atau suppliernya kehabisan inventory atau persediaannya. Sehingga memaksa Rinta merugi lebih dalam untuk membeli vendor atau supplier yang lebih mahal. Keterbatasan yang ketiga, pasar lokal menjadi lebih jenuh, sehingga perlu mencari pelanggan atau customer atau pasar baru lagi di daerah lain atau di benua lain. Sehingga, dengan perlunya ia mencari pelanggan atau pasar baru di daerah lain atau bahkan di benua lain, maka biaya pengirimannya pun menjadi bertambah di dalam gabungan atau campuran berbagai biaya-biaya dan lain sebagainya. Sekarang, kita kembali kepada Anda mungkin berpikir, jika sebuah perusahaan ingin berproduksi dengan average cost atau biaya rata-rata jangka panjangnya yang paling rendah, tetapi tidak sesederhana itu. Seperti yang telah disampaikan tadi, jumlah yang harus diproduksi perusahaan tidak hanya harus melihat biayanya saja, tetapi juga harus melihat consumer demand atau permintaan konsumen. Yuk mari kita berpikir kembali mengenai restoran tadi. Tujuannya tentu bukan untuk meminimalkan biaya perusahaan roti itu dengan mereka membuat roti sebanyak mungkin. Tujuan perusahaan roti tersebut adalah untuk memaksimalkan keuntungannya. Pikirkan mengenai hal ini. Perusahaan roti itu dapat saja memiliki robot pembuat roti tingkat lanjut yang canggih untuk melakukan semua pekerjaan produksi roti itu. Tetapi, perusahaan roti itu tidak dapat menjual cukup banyak roti-roti itu untuk membuatnya layak diproduksi sedemikian banyak. Intinya adalah konsep seperti economies of scale atau skala ekonomi atau ide yang membantu produsen membuat keputusan. Konsep economies of scale atau skala ekonomi ini tidak membantu produsen secara tepat berapa banyak yang harus dibuat atau diproduksi. Karena dalam kehidupan nyata, apakah satu ukuran cocok untuk semua?
Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, subscribe, dan share video kami. Sampai bertemu lagi.